Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi pada sesi yang kedua. Jadi nanti ada 3 sesi. Sesi yang kedua itu ini yang bagian 02, tapi insya Allah lebih ringan daripada yang tadi karena memang kita fokus di PDR-nya. Kemudian yang kedua nanti tanya jawab, dan saya mohon sekolah-sekolah lain bisa belajar dari sini, dan kalau ada yang kurang mohon ditanyakan gitu. Oke, saya share screen kembali. Oke. Ya, nah, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sampaikan untuk instrumen 02. Sekali lagi terima kasih pada SMA 5 yang luar biasa sudah mengisi dengan sangat baik. Jadi nanti hal-hal yang sudah bagus, mungkin saya hanya singgung sedikit gitu. Untuk instrumen 8 standar itu, yang pertama adalah standar kelulusan. Untuk perilaku, saya pikir siswa-siswa SMA 5 layaklah gitu. Ya mungkin kalau 100 andaikan dianggap sempurna ya nggak apa-apa lah gitu. Ini kan penanda saja bahwa untuk sikap insya Allah siswa terbiasa berdoa setelah melakukan aktivitas, mengucapkan salam saat bertemu. Saya pikir sudah menjadi budaya ya, mungkin memang 1-2 ada yang enggak, tapi ya kita menganggap sudah cukup sempurna lah gitu. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter ya, contohnya menghargai orang lain tanpa melihat perbedaan, tidak melakukan perundungan dan sebagainya. Insya Allah anak-anak SMA 5 cukup bagus lah gitu. Kemudian memiliki perilaku menunjukkan sikap disiplin. Nah, barangkali saya kurangin dikit nih, nggak 100, karena saya yakin masih ada yang suka terlambat gitu, mungkin ada yang melanggar peraturan, ada yang mungkin suka nyerobot gitu. Jadi saya tidak memberikan angka 100, tapi memberikan angka 90, dan itu sudah sangat baik. Kemudian perilaku mencerminkan sikap santun. Ya, ini juga sama, mungkin tidak meludah di sembarang tempat, tidak menyelambangkan, berpakaian sopan, menghormati orang tua, guru, dan teman, tidak berkata kasar, dan sebagainya. Saya pikir tidak sempurna semua anak lah, ada beberapa yang mungkin ada yang sedikit kasar ngomongnya, sebagai manusia pasti seperti itu. Jadi saya kasih 90. Dan memiliki perilaku yang menunjukkan sikap jujur. Nah, itu juga sama, tentunya masih ada lah anak-anak yang mungkin bohong 1-2, ada yang mungkin nyontek gitu, masih ada lah gitu ya. Jadi mungkin saya 90, saya pikir tidak masalah. Ini menunjukkan sikap peduli. Saya pikir anak-anak juga secara umum memang punya kepedulian, tapi tidak memberikan 100. Kemudian memiliki perilaku sikap percaya diri. Nah, itu saya masih ambil penuh juga, masih bagus lah. Aktif dalam kegiatan kesiswaan, percaya diri tampil umum, berani berpendapat. Ya mungkin di dalam PJJ masih ada 1-2 orang yang mungkin kurang berani berpendapat gitu. Kemudian memiliki perilaku yang menunjukkan sikap bertanggung jawab. Itu juga sama, saya kasih 90. Nah, ini barangkali saya nanti konfirmasinya nanti ya. Jadi sekali aja yang kasih tanda. Memiliki perilaku pembelajaran sepanjang hajat. Ini saya memberikan angka sebagai penanda bahwa ini perlu memberikan perhatian khusus.
yang dilihat bukan angkanya berapa, tapi penanda saja. Jadi apakah benar semua siswa itu gemar membaca dan menulis gitu. Karena rasa ingin tahu dan berinisiatif dalam ketika memonitoring PJJ itu juga masih perlu ditingkatkan. Nah, ini catatan dari saya, nanti saya konfirmasi di belakang. Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani, ya tentunya tidak sampailah 100%, tapi saya pikir gemar berolahraga, anak-anak oke lah, menjaga kebersihan, mungkin juga ada yang sedikit kurang, ya adalah, tidak menggunakan narkoba insya Allah. Nah, SMA 5 tidak ada, nah yang pakai narkoba, tidak mengonsumsi minuman keras insya Allah enggak, tidak merokok, ya pasti kalau di sekolah enggak, di rumah mungkin iya, kita nggak tahu. Tidak terlibat tindakan pornografi, porno aksi, ya paling tidak sepengetahuan kita tidak. Kalau diam-diam kita nggak tahu ya, karena kita bukan malaikat yang bisa melihat hal-hal yang tertutup gitu. Nah, ini barangkali yang saya kasih penanda. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, dan metakognitif. Nih, saya masih menyoroti nih dari hal ketika PJJ, itu kemampuan berpikir konseptual dan metakognitif itu masih perlu ditingkatkan. Metakognitif itu artinya seorang itu bisa memecahkan masalah menggunakan penalaran yang di luar kebiasaan gitu. Nah, itu mungkin perlulah kita biasakan. Nah, ini saya kasih skor 95, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Kemudian siswa memiliki keterampilan berpikir, bertindak melalui pengalaman pembelajaran, meliputi menulis dalam bahasa gaya sendiri, menggunakan TIK, membuat kreasi. Nah, ini saya melihat di dalam monitoring PJJ itu kemampuan berpikir dan bertindak kreatif memang perlu ditingkatkan. Kemudian memiliki keterampilan berpikir, bertindak produktif. Nah, ini juga sama, kemampuan berpikir dan bertindak produktif itu masih perlu juga ditingkatkan ya. Ini karena memang kebiasaan kita juga sebagai guru, kita juga harus maklum belum sepenuhnya bisa memberikan layanan pembelajaran yang produktif. Kemudian memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis. Ini memang menjadi problematika nasional sebenarnya. Jadi saya masih memberikan nilai 80 sebagai penanda bahwa ini perlu ditingkatkan karena ini menjadi konsen dari kurikulum 2013, bahkan sejak keluarnya KPK 2004. Jadi sudah 16 tahun, tapi kemampuan berpikir, keterampilan berpikir dan bertindak kritis itu masih rendah gitu. Kemudian keterampilan berpikir bertindak mandiri, ya saya pikir ini sudah cukup bagus ya. Untuk dari item-item ini menggunakan sumber buku teks, sudah menggunakan sumber buku selain buku teks, menggunakan sumber media cetak dan sebagainya, saya pikir udah oke lah gitu. Nah, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif. Nah, ini saya memberikan nilai ini. Nah, tentunya dasarnya adalah pengalaman saya selama tentunya bergaul dengan teman-teman SMA 5, mengamati anak-anak setiap waktu monitoring PJJ dan sebagainya. Jadi saya selama saya monitoring PJJ itu masih perlu ditingkatkan, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, melaksanakan analisis, dan mengkomunikasikan. 5M ini kadang-kadang Bapak Ibu lupa gitu ya, karena mungkin karena fokus di PJJ itu ngurusin anaknya susah gitu ya, jadi kadang-kadang ya ininya terlewat gitu, tapi tetap sebagai fokus dari kurikulum 2013 ini menjadi perhatian khusus. Nah, kemudian memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif. Nah, ini juga masih saya kasih tanda supaya perlu ditingkatkan. Nah, ini kemudian ini banyak banget Bu, dari 82 halaman. Tapi mungkin yang penting-penting banget saja yang saya sampaikan ya. Karakteristik sikap semua, seluruh guru menyusun perangkat pembelajaran. Nah, ini ada beberapa guru yang tidak menyiapkan RPP dalam KBM. Itu ada datanya gitu ya.
Nah, ini mungkin 95 kebanyakan kayaknya ini. Karena masih beberapa. Ya mungkin membuat, tapi saya tidak tahu gitu karena tidak diupload gitu ya. Kemudian kompetisi pengetahuan. Ya, ada beberapa guru yang tidak memiliki RPP juga sama. Ini mungkin saya kasih 90 aja lah ya. Nanti bisa dicek juga, saya punya link yang sebagian masih kosong. Kompetensi keterampilan. Nah, ini juga sama, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, itu memang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian menyesuaikan tingkat kompetensi siswa. Ini juga perlu apa? Secara umum ya guru-guru pastilah sudah menyesuaikan begitu. Kemudian menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran, udah pastilah kalau SMA materinya sesuai dengan SMA, pendekatan guru-guru sudah oke, tidak mungkin mereka mengajar melebihi atau pendekatannya berbeda dengan tingkatnya. Nah, kurikulum tingkat satuan pendidikan, ini Bapak Ibu saya sudah ngecek kemarin RPP KTSP-nya dan sudah saya tanda tangani. Insya Allah untuk KTSP sudah oke semua lah ya, sudah oke semua. Gitu, jadi saya tidak memberikan catatan, gitu komplit gitu untuk KTSP. Nah ini saya pikir Bapak Ibu juga hafal. Nah ini mungkin, nah ini perlu nih yang mengacu pada silabus yang telah dikembangkan. Nah ini dari data silabus itu kelihatannya masih banyak guru-guru yang belum kirim. Coba saya cek nih. Oh, ini contoh kimia ya. Oh, ini contoh silabusnya. Jadi nanti saya lihat ke belakang. Jadi ada silabus yang belum ini contoh rekap R9 ini dia barangkali. Atau biar pasti saya coba ini aja, saya buka website kepengawasan. Nah ini website kepengawasan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan semua guru sudah memanfaatkan. SMA 5 nih ya Bapak Ibu ya. Dokumen guru. Nah ini contohnya saya lihat rekap yang dibuat oleh kurikulum nih. Nah ini kan, jadi silabusnya belum diupload sama sekali nih. Beberapa guru tidak punya RPP, belum bikin atau belum upload lah gitu ya nih, yang ditandain merah. Dan saya belum melihat silabus muncul gitu. Nah, sehingga mungkin kita perlu perbaiki besok. Nah, contohnya misalnya nih, sambil ngasal aja ya, misalnya nih. Nah, di sini belum ada folder silabus, jadi memang baru RPP saja. Nah, Kota Prosem Media Belajar
Tapi dibandingkan dengan sekolah lain, termasuk lengkap nih sebenarnya SMA 5. Tapi masih juga nih silabus belum. Oh, silabus ada ya, cuman belum tadi belum direkap sama Bu Ani. Nah, ya mudah-mudahan nanti tolong Bu Ani kurikulum cek kembali rekap silabusnya. Tapi kelihatannya belum banyak nih, belum banyak yang memiliki atau mungkin foldernya nggak dipisah mungkin juga ini. Saya ambil contoh satu lagi ada silabus enggak. Ya, ini belum ada. Oke ya, jadi prinsipnya Bapak Ibu sekolah-sekolah lain mohon data yang di sini dilengkapi. Kalau ada kan Bapak Ibu tinggal mereka apa? Pasang linknya doang ya. Jadi silabus belum terdokumentasi dengan baik. Beberapa guru belum membuat RPP. Kemudian ya ini sama kasusnya menyusun dokumen rencana lengkap dan sistematis. Seluruh guru menyusun silabus setiap mata pelajaran ini. Nah, mungkin nanti perlu juga dilengkapi dengan rekapitulasi setiap guru. Silabusnya seperti apa, apakah komponennya lengkap atau tidak. Nah, ini yang perlu dapat sorotan barangkali yang 85 nih. Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas. Nah, saya sudah mencoba untuk mengoreksi beberapa, memang tidak terlalu banyak karena kalau saya kan berarti harus mengoreksi sekian ratus guru ya. Satu sekolah 48, kalau dibikin rata-rata 30 aja, 30 kali 11 itu 300 guru ya. Jadi mohon bantuan teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah dan itu mohon diperiksa, dibantu diperiksa. Dan saya memang juga masih ngelihat masih banyak ya sekolah-sekolah yang belum mengupload. Nah, jadi saya juga belum bisa melihat. Oke, nih bukti fisik perangkat pembelajaran belum diupload mungkin ya sebagian. Kemudian ini perlu nanti disoroti. Ini juga sama, dari hasil monitoring sebagian besar kegiatan pendahuluan terutama pada poin 4 dan 5 perlu ditingkatkan nih. Bapak Ibu kadang-kadang lupa gitu ya, begitu masuk materi langsung. Nah, ini bagian 4 apa? Memotivasi siswa sesuai dengan manfaat materi. Kemudian yang kelima itu mengajukan pertanyaan yang berkait dengan pengetahuan sebelumnya. Itu masih banyak yang terlewatkan pada saat saya monitoring. Nah, nanti bisa dikonfirmasi apakah benar monitoring yang saya lakukan dengan Bapak Ibu menghasilkan kondisi yang hampir sama gitu. Kemudian mendorong siswa mencari tahu. Nah, ini juga sama nih, masih perlu banget ditingkatkan untuk siswa mencari tahu ya. Jadi item 1, 2, 3 perlu ditingkatkan berpusat pada siswa nih. Jadi sebagian besar Bapak Ibu guru masih teacher center ya, center sentris ya. Jadi masih kegiatan berpusat pada guru. Yang kedua, siswa mengembangkan rasa keingintahuan, pemahaman baru dengan siswa sendiri, yaitu masih juga kurang. Menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan atau penelitian, yaitu juga masih perlu kita tingkatkan. Kemudian mengarahkan penggunaan pendekatan ilmiah, ini saintifik nih. Hasil monitoring PJJ masih sebagian besar pembelajaran masih berpusat pada guru. Item 1 sampai 7 perlu ditingkatkan. Satu apa? Melakukan pengamatan. Kadang-kadang gurunya cerita. Tidak sebenarnya yang bagus Bapak Ibu tayangkan gambar. Nah, kemudian diskusikan. Tayangkan video pendek 1 menit 2 menit atau video panjang di skip dulu, bukan di skip, di pause dulu, nah didiskusikan. Nah seperti itu ya, diajukan pertanyaan. Mengumpulkan informasi juga masih perlu juga, menggunakan alat perlengkapan yang sesuai, kemudian mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan, berpikir kritis dan sebagainya, itu masih perlu untuk ditingkatkan ya. Walaupun mungkin di sini sudah ada, saya pikir
Ya, saya ambil contoh ini videonya nggak apa-apa. Ini insya Allah masih punya waktu untuk kita. Dulu ya, kita masuk ke kelas ya. Nah, oh ini video yang saya monitor ya, udah bagus nih. Kalau ini bagus, ini Bu Yati luar biasa nih. Ya, tapi tidak semuanya bagus seperti Bu Yati. Oke, ini sampelnya jelas ya. Nah, ini ada di channel saya. Bapak Ibu kalau kepingin lihat hasil monitoring sekolah-sekolah lain silakan dibuka di channel saya, insya Allah lengkap. Walaupun tidak semua diupload. Oke, nah yang contohnya bagus, tapi beberapa memang perlu ditingkatkan. Kemudian seluruh guru fokus pada pembelajaran yang mampu ditunjukkan oleh siswa. Nah ini saya ambil 100 nih. Oh ini PTK ya, sebentar nih. Kayaknya nggak terkait deh. Nah tapi ini saya nilai cukup bagus. Nah, berbasis kompetensi, tentunya guru-guru pasti ngajarnya sudah dengan KD lah ya. Kemudian pembelajaran tematik tidak, ini yang SMA nih prosesnya sesuai dengan berbasis mata pelajaran ya pastilah ya. Kalau SD mungkin tematik, SMA berbasis pada pelajaran nggak ada masalah. Nah kemudian melaksanakan pembelajaran dari seluruh guru berfokus pada siswa nih. Hasil monitoring 4 dan 5 masih perlu mengajak siswa melakukan penelitian itu masih kurang. Kemudian memulai dengan memberikan permasalahan kepada siswa untuk dipecahkan itu masih kurang. Nah, oke, kemudian ini juga sama, pelaksanaan belajar menuju keterampilan aplikatif. Nah, ini masih juga perlu Bapak Ibu ya. Mungkin dari kacamata SMA 5 item 1, 2, 3 dilaksanakan oleh semua guru, tapi di hasil monitoring saya masih perlu untuk ditingkatkan. Berfokus siswa dengan karya produk itu masih banyak belum. Mengajak siswa bekerja dalam kelompok gitu juga mungkin masih belum gitu. Memulai dengan tujuan menciptakan karya itu kelihatannya juga belum ya, jadi masih perlu ditingkatkan. Kemudian mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hajat. Oke, anak-anak sudah terbiasa, mudah-mudahan menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Ya, walaupun mungkin nggak sempurna lah ya, tapi saya pikir anak-anak sudah mulai terbiasa belajar online, belajar dari mana saja. Nah inilah yang harus kita bangun, belajar sepanjang hajat, belajar mandiri. Karena ke depan ilmu itu berkembang sangat pesat. Oke, mengikuti atas perbedaan individual. Ya, saya pikir memberikan penguatan umpan balik, menyesuaikan pengaturan tempat duduk nih Kak. Kalau di kelas real ya, menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan, oke lah saya pikir guru-guru oke. Nah, menerapkan metode sesuai dengan karakteristik siswa. Ini saya masih kasih poin 80 ya. Nah, dengan catatan ya tadi ada ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, curah pendapat, studi kasus, seminar, tutorial itu masih perlu ditingkatkan gitu, sesuai dengan kondisi yang di sekolah. Oke, pemanfaatan media belajar dalam meningkatkan efisiensi, yaitu seluruh guru memanfaatkan media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran. Hasil monitoring pemanfaatan media belajar masih perlu ditingkatkan. Ini mengelola kelas saat penutupan, ini sudah bagus. Kalau dari segi penutupan rata-rata waktu monitoring udah bagus. Cuman memang di depan dan di tengah yang perlu untuk diperbaiki di pembelajaran. Oke, kemudian melakukan pendidikan otentik. Ya, pasti Bapak Ibu guru
sudah biasa melihat kesiapan siswa, kemudian sikap siswa dalam pembelajaran. Nah, itu adalah penilaian otentik, saya pikir sudah oke. Kemudian memastikan hasil penilaian otentik. Nah, Bapak Ibu pastilah menggunakan nilai untuk mengambil besok mau pelajaran apa, sampai di mana, tingkat kesulitannya disesuaikan. Saya pikir begitu. Oke, ini sebagian besar oke ya. Menindaklanjuti proses pembelajaran. Oke. Nah, ini udah penilaian, saya pikir tidak masalah ini ya. Memperoleh informasi disiplin mengenai perilaku siswa. Biasa Bapak Guru mengamati anak-anaknya, mengukur penguasaan pengetahuan, mengukur keterampilan siswa. Ini udah oke. Memiliki bentuk laporan sesuai dengan ranah. Ya, Bapak Ibu pasti sudah memberikan nilai rapot dari pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Oke. Kemudian menggunakan jenis teknik penilaian yang objektif dan akuntabel. Jadi Bapak Ibu ada ulangan harian, kemudian mendapatkan oleh pihak yang berkepentingan, didasarkan pada prosedur penilaian dan kriteria penilaian dalam mengambil keputusan. Saya pikir oke. Memiliki perangkat teknik penilaian yang lengkap. Nah, ini mungkin belum sampai tahap ini nih. Mungkin kemungkinan sih biasanya penilaian keterampilan yang belum. Yang mungkin perlu ditingkatkan ya. Ini penilaian tindak lanjut oke, ini oke. Ini oke, mempunyai nilai rapot. Ini oke. Nah, ini barangkali yang perlu menggunakan instrumen aspek keterampilan nih. Tandanya di sini. Kemudian melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur. Nah, sebagian besar guru belum melaksanakan penilaian keterampilan secara maksimal. Nah, nanti kita konfirmasi ya dengan tim apakah benar dugaan saya. Saya pikir ini untuk kondisi gurunya, pastilah saya percaya gurunya S1 atau D4 paling banyak, kalau di negeri nggak mungkin juga. Rasio kelas oke, walaupun mungkin kelas 10-nya lebih dari 36. Kemudian tersedia untuk setiap mata pelajaran, oke, semua guru lengkap, ada. Nah, ini barangkali yang perlu ditingkatkan nih. Kompetensi pedagogik minimal bagus. Nah, ini saya memberikan catatan khusus karena kalau saya lihat, mohon maaf nih, dilihat ya, nggak apa-apa ya. Nih, komplit SMA 5 luar biasa, datanya lengkap. Nah, ini cuman jangan ngintip nama. Oh, tetap aja ini ya. Ini rata-rata kan 66, 74, 60, 48 gitu ya. Jadi dengan dasar ini kan nilai pedagogik dan nilai profesional masih banyak yang di bawah 75. Siapanya saja jangan dilihat. Oke. Ya, jadi makanya saya memberikan untuk kompetensi pedagogik guru itu perlu ditingkatkan karena masih banyak nilai UKG yang pedagogiknya di bawah KKM 75. Kalau ini kepribadian saya pikir oke lah ya, karena memang nggak ada datanya.
menampilkan perilaku jujur, kemudian menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, saya pikir oke. Nah, ini juga sama nih, profesional. Nah, banyak guru yang nilai UKG-nya profesionalnya masih di bawah 75. Tadi datanya ada, ya. Kemudian kompetensi sosial, saya nggak oke lah gurunya baik-baik, gitu. Ini untuk kesedia kompetensi kepala sekolah sesuai dengan ketentuannya oke semua ya. Berkualitas S1 minimal ya Pak Gatot pasti bersesuai dengan saat pengangkatan, pengalaman mengajar cukup oke lah, ini nggak ada masalah. Kompetensi kepribadian pasti bagus gitu. Nah, kemudian hasil UKKS saya pikir bagus lah gitu. Kemudian kewirausahaan saya pikir SMA 5 di bawah Pak Gatot luar biasa. Supervisi saya pikir sudah memenuhi, jadi tadi sudah ada jadwal dan sebagainya. Kemudian yang lain tenaga administrasi cukup, saya melihat. Kemudian yang kurang mungkin administrasi bersertifikat, ya nanti mungkin memang di negeri itu agak sulit ya untuk mengajukan. Kemudian memiliki tenaga pelaksana administrasi oke. Kemudian ini hampir semua oke ya, kompetensi sosialnya baik untuk tenaga administrasi, saya pikir tidak ada masalah. Nah, ini barangkali laporan ya, laporan memang tidak punya laporan, kepala laporan. Nah, itu memang kesulitannya ya negeri yang nggak bisa mengangkat sendiri gitu, harus pakai pengusulan. Nggak apa-apa, ini penanda aja bahwa kita perlu untuk itu. Nah, tersedia tenaga teknisi laporan juga masih kurang, lapor ini hanya umumnya dengan PTK ya. Oke, berprofesional. Nah, ini karena laporannya nggak ada, ya berarti belum memenuhi. Kemudian tenaga pustakawan ada, alhamdulillah SMA 5 ada pustakawannya. Oke, ini secara umum oke semua. Nah, ini ke bawah saya pikir nanti Bapak Ibu ini udah bagus-bagus lah gitu. Kalau di 8 standar insya Allah oke, cuman ada beberapa aja yang perlu disoroti. Ini bagus-bagus sudah. Kondisi ruang kelasnya saya pikir nggak ada masalah, kondisi labnya IPA. Nah, mungkin kalau tidak di strip ini karena SD mungkin pakai nama IPA, SMP nama IPA, tapi kalau di SMA kan namanya ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, tentunya kalau punya kan berarti IPA-nya lengkap gitu. Tidak ada masalah seluruhnya, saya pikir untuk sarana SMA 5 oke, tidak ada masalah. Nah, ini juga ditulis tidak memiliki ruang sirkulasi, tapi sebenarnya yang dimaksud sirkulasi itu jarak antara tembok dengan bangunan, kemudian punya halaman sehingga perputaran udara itu bagus, itu yang dimaksud itu. Saya pikir ini bagus, nggak ada masalah. Memiliki ruang tata usaha bagus, komplit, data-datanya juga komplit. Ini walaupun di strip nih mungkin maksudnya ini untuk SMK ya, SMK yang dimaksud itu untuk ini aja, yang lain adalah untuk seluruhnya. Jadi yang ini memang tidak diisi, tapi yang bawah tetap diisi. Ruangan pimpinan yang layak oke semua, tidak ada masalah. Oke, ini barangkali ini. Nah, meningkatkan daya guna pendidik dan tenaga pendidikan. Ini satu itu memberikan penghargaan. Nah, ini mungkin perlu nih ya, tidak belum memberikan penghargaan. Penghargaan tidak harus duit ya, mungkin juga sertifikat apa tanda apalah begitu. Itu, nah ini dia. Membangun kemitraan. Nah, ini oke, kalau dari 4 item itu masih banyak.
Jadi yang belum melibatkan lembaga sekolah, mengelola akademik, melibatkan masyarakat pendukung, menjalin mitra dengan lembaga lain, nah perlu nanti ditingkatkan. Kemudian sebagian besar udah oke semua, ini nggak ada masalah. Nah, saya tinggal konfirmasi. Nah, ini saya contoh nih, biaya ya. Ini di strip, nah, saya kasih tetap penuh karena apa? Tidak perlu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemda. Siswa gratis dan tanpa pungutan ya. Jadi kalau kita mengikuti ini berapa persen dari ini yang terpenuhi ya nanti nilainya 0 gitu. Memiliki biaya yang dilakukan untuk membantu anak tidak mampu ya enggak, di sekolah negeri enggak bisa gitu. Menyediakan pungutan operasional lain biaya dikeluarkan oleh menetapkan biaya gratis bagi seluruh siswa ya enggak, orang semua gratis semua gitu ya, jadi saya kasih nilai penuh gitu. Ini juga sama, subsidi silang nggak perlu, kenapa ya, sekolahnya gratis, anak-anak nggak perlu disilang gitu. Dan memang tidak memungkinkan karena sekolah tidak mungut. Oke, nah sekarang saya ingin konfirmasi untuk yang saya tandain. Mohon tanggapan dari sekolah. Yang saya, oh ini nih. Oke. Ini saya kasih di sampingnya harusnya ya. Biar jelas di 119. 119 di enter nih, sorry. Iya, ini nih. Saya konfirmasi nih, Bapak Ibu mohon tanggapannya. Saya menilai kegemaran membaca dan menulis itu perlu ditingkatkan gitu. Yang kedua, rasa ingin tahu dan inisiatif pada monitoring masih perlu ditingkatkan. Jadi rekomendasinya memiliki perlu ditingkatkan. Nah, dimohon konfirmasi dari sekolah, monggo ditanggapi untuk yang 119. Enggak, Pak Gatot boleh, tim yang lain boleh lah ya, nggak harus Pak Gatot terus, silakan tim, anggota timnya kan ada 5. Silakan tanggapannya. Dari tim lain aja Pak, selamat ya. Iya. Bu Ani, Bu Amti, monggo. Iya, jangan Pak Gatot terus. Gimana dengan kondisi? Baik, Bapak. Ya, monggo. Iya. Baik, Bapak, saya ini ya menambahkan sedikit barangkali untuk yang ini perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat. Ini kalau difokuskan pada mengenali potensi diri, kemudian gemar menulis dan seterusnya. Nah, ini untuk yang kemarin kita upload di situ, kita memang kan ada ini ya Pak ya, literasi. Selama BDR ini literasinya itu nggak setiap hari sih, nggak setiap hari. Jadi kalau kan itu di jadwal ya Pak ya, ada yang sehari ini, ada yang hanya tadarus bagi yang muslim, terus besoknya ada memang khusus untuk literasi. Nah, kemudian memang untuk literasi ini kalau pada waktu luring, pada waktu sebelum ada pandemi ini, kita kan memang ada di lapangan ya Bapak. Nah, itu memang kalau yang saya amati memang kita menjadwalkan seperti itu. Seharusnya memang kalau untuk literasi ini kan sebenarnya kita fokuskan untuk anak-anak itu biar membaca, istilahnya selain pelajarannya lah.
Cuman kalau saya amati di anak-anak kita ini kalau hanya membaca saja, mereka kurang apa sih namanya, kurang fokus ya Bapak. Sehingga kalau pada waktu sebelum BDR itu kita cenderung untuk berdialog. Jadi berdialog. Misalnya ada pas penjadwalan literasinya pakai bahasa Inggris. Jadi kita ganti-ganti, ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Jadi kita tampilkan semuanya. Nah, pada penampilan ini anak-anak itu istilahnya nggak hanya membaca saja, tetapi dia itu menampilkan potensi dirinya. Apa sih yang dia punya, terus kemudian dari situ ada dialog interaktifnya pada waktu sebelum BDR. Nah, pada waktu selama BDR ini kita hanya bisa istilahnya share link untuk misalnya absensi ya, nanti ada tugasnya, kemudian fotonya. Nah, kemarin kita memang tidak bisa menampilkan foto-fotonya ini ya Pak ya, karena kita memang terburu-buru. Itu terus kemudian kalau yang bisa bisa menampilkan apa sih menghasilkan ya Pak, yang menghasilkan buku selama ini kita hanya bisa berharap di pelajaran bahasa Indonesia, karena pelajaran bahasa Indonesia itu kan istilahnya ada nilai begitu. Jadi anak-anak tuh cenderung kalau ada nilainya, nah mereka lebih giat. Sehingga kita mempunyai beberapa istilahnya novel-novel ya Pak. Novel-novel yang kita punya hasil karya anak-anak. Itu barangkali Bapak. Iya, terima kasih. Kalau dilihat dari program, saya percaya betul ya bahwa SMA 5 sudah mencoba melakukan literasi pembelajaran, karena saya cukup diskusi cukup banyak waktu itu ya, bagaimana melaksanakan literasi di sekolah. Tapi mungkin yang saya soroti itu outputnya. Saya masih belum melihat bahwa anak gemar menulis dan membaca itu masih perlu ditingkatkan. Nah, itu fokusnya itu ya. Jadi usaha Bapak Ibu kita hargai luar biasa. Cuman ayo kita kita guru kan nggak boleh puas dengan kondisi yang ada, tapi ingin selalu ditingkatkan terus. Karena kemampuan atau kegemaran membaca dan menulis itu memang di tingkat sekolah zaman sekarang memang agak rendah. Itu menyeluruh, tidak hanya terjadi di SMA 5 saja gitu, tapi kemampuan literasi yang nanti akan diukur itu sudah hampir pasti rendah gitu. Oleh karena itu saya menyoroti ini sebagai hasil saja ya. Mudah-mudahan dengan disorotinya ini besok ditingkatkan kembali. Itu saja gitu ya. Jadi saya ingin menyoroti rasa ingin tahu anak-anak gitu masih rendah, kita ditayangin gitu, begitu suruh ngasih tanggapan masih kurang juga gitu. Nah, karya-karya tulis mereka kan di sini memang literasi itu artinya membaca, tapi kan orang itu hanya bisa membaca itu bermanfaat kalau dia sampai bisa menulis juga begitu. Nah, mohon ini bisa ditingkatkan terus karena ini penting sekali ya. Kemampuan membaca dan menulis sebagai modal untuk belajar mandiri sepanjang hayat ke masa depan. Itu prinsip saya itu. Jadi seorang yang bisa belajar sendiri itu peningkatan luar biasa. Seorang sarjana yang begitu selesai sarjana tidak punya kemampuan belajar sendiri, maka ilmunya mandek atau makan berkurang gitu karena lupa. Tapi seorang sarjana yang mampu belajar sendiri dari Google, dari YouTube, dari mana gitu kan, nah itu selalu meningkat. Nah itu hanya bisa kalau anak itu gemar membaca dan menulis. Itu aja ya. Jadi saya sorotin itu aja. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Oke. Terima kasih Pak. Iya, oke. Nah ini juga sama nih, minta konfirmasi nih. Kemampuan berpikir konseptual dan metakognitif ini perlu ditingkatkan. Nah, ini kemampuan berpikir konseptual itu berdasarkan data-data anak bisa mengambil kesimpulan.
berdasarkan data-data siswa bisa menyelesaikan masalah. Kira-kira begitu. Nah, metakognitif itu artinya melakukan suatu pekerjaan yang tidak biasa atau paling tidak mentransfer dari satu masalah ke masalah lain yang agak berbeda. Nah, itu memang itu tingkat tinggi, oleh karena itu saya sorotin perlu ditingkatkan. Mohon tanggapannya. Yo, kalau setuju, oke, ya siap gitu. Oke, monggo. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, Ya kami setuju Pak dengan kesimpulan Bapak. Memang perlu ditingkatkan lagi untuk berpikir konseptual dan metakognitifnya Pak. Karena yaitu ketika Zoom aja mereka sulit untuk mau berpendapat atau berbicara gitu. iya, Jadi betul. kurang interaktif. Jadi Iya, mungkin di sini juga harus ditingkatkan untuk berpikir konseptual dan metakognitifnya Pak. Kami setuju Pak. iya, Kami perlu oke. ditingkatkan. Oke, saya lanjut. Ini ya sama nih ya. Sekalian ini beberapa ya. Jadi Iya, kemampuan iya, berpikir iya mau ngomong metakognitif, ya. Bentar, ya. kemampuan sekalian nanti dikomentarin nih. Kemampuan berpikir bertindak kreatif ya, itu perlu juga diperbaiki. Kemampuan berpikir produktif, artinya anak-anak senang menciptakan sesuatu. Nah, itu juga perlu ditingkatkan. Sekaligus juga keterampilan berpikir kritis. Nah, ini saya sorotin lebih tajam, saya kasih 80, karena ini menjadi tujuan utama dari kurikulum 2013. Nah, berpikir kritis, keterampilan berpikir kritis itu penting sekali. Jadi memang saya perlu penekanan ini, membiasakan Bapak Ibu guru mengajar dengan memberikan masalah gitu. Memang agak sulit karena memang kita sebagai guru belum terbiasa, kemudian siswa juga belum terbiasa. Tapi pesan saya begini, kalau misalnya saya sebagai guru mengajar dengan cara ketika saya masih jadi murid, gitu. Kemudian murid saya jadi guru, mengajar seperti yang saya ajarkan ketika jadi guru. Nah, itu selama Indonesia itu nggak akan berubah gitu. Karena dari guru turun ke muridnya dan terus. Nah, Bapak Ibu, saya berharap menjadi entry point untuk memutus rantai tadi. Memutus rantai tadi agar Bapak Ibu benar-benar mengubah pola pembelajarannya untuk mengajak anak berpikir, beranalisis gitu, memecahkan masalah. Nah, itu harus kita rubah dari sekarang nih. Kalau Bapak Ibu ngajar seperti ketika belajar, ya nanti muridnya pun akan begitu. Itu nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi saya menekankan betul, ayo Bapak Ibu guru, kita tingkatkan bagaimana mengajar agar siswanya belajar untuk selalu memecahkan masalah. Ya, karena hafalan itu sudah nggak penting. Anak-anak dikasih hafalan, pencet Google, 2 menit, 1 menit selesai ketemu itu. Ya, jadi yang penting sekarang adalah kemampuan berpikir kritis. Gitu. Oke, mohon tanggapan nih dari sekalian aja nih. Dari berpikir kreatif, berpikir kritis, berpikir produktif. Saya menganggap perlu ditingkatkan. Ini karena ini menjadi fokus dari kurikulum 2013. Monggo tanggapannya. Ya baik Pak, mungkin kami setuju untuk perlu ditingkatkan Pak, karena berdasarkan pengalaman guru-guru, memang belum semua guru atau siswa untuk bisa menampilkan pembelajaran yang membuat siswa berpikir kritis. Tapi ada pelajaran-pelajaran kelas-kelas tertentu gitu Pak ya. Jadi kadang-kadang ada guru yang merasa, oh kalau ngajar di kelas ini, misalnya di IPA 1 misalnya, itu anak-anaknya kritis, anak-anaknya aktif, mau bertanya dan sebagainya. Tapi di kelas lain ada yang tidak ada sama sekali atau mungkin lebih pasif gitu Pak. Iya, betul.
Jadi mungkin memang kami harus tingkatkan untuk hal itu, Pak. Oke, jadi oke ya, berarti ya, kita sepakat sama-sama, Ya, bukan Pak. menilai kekurangan, tapi bagaimana kita meningkatkan besok, mengubah pola pembelajaran. Jadi siswa itu hanya mampu berubah kalau difasilitasi, dan fasilitasnya adalah guru, begitu ya. Sepakat Bapak Ibu ya, tidak menyalahkan guru, kita sama-sama sedang belajar. Ayo mengubah pola kebiasaan kita yang kalau belajar dengerin, kalau belajar ngikutin apa yang dikatain guru, itu selalu seperti itu, hafalan gitu dan sebagainya. Nah, itu kita potong supaya berubah. Oke ya. Oke. Baik, Pak, setuju, Pak. Iya, oke. Nah, untuk RPP Bu Ani tolong nanti dilengkapi lagi ya. Nah, didorong teman-teman. Maaf, Pak. Iya, Untuk RPP, Pak, sebenarnya udah ada tambahan. perubahan data ya, Pak ya. Oh, Jadi betul. tadi link yang kami share itu kayaknya salah tempat, Pak. Oh, gitu. Jadi Ya. sudah ada yang terbaru untuk ya mungkin itu yang terakhir Iya. sebelum kami rekap akhir hari apa ya, Senin ya. Hari Senin itu kami udah rekap lagi dan kami tempatkan di link di folder khusus bukti STMI. Jadi linknya belum kami Oh, ubah. gitu. Termasuk silabusnya, Pak. Oh, sebenarnya silabus sudah Jadi ada ya? silabus guru itu iya, Pak, silabus itu Oh, sebenarnya guru-guru sudah banyak juga yang buat, cuma saya bikin folder tersendiri dan saya belum sempat mereka. melink ke sini karena kan ini data yang terakhir kemarin yang saya kirim sore ya, Pak ya. Iya, Sementara saya baru masukkan malamnya gitu. Oke. Baguslah gitu, nggak masalah. Saya percaya sih karena memang sebagian besar teman-teman di SMA 5 itu cukup cukup aktif lah untuk mengisi RPP media itu cukup bagus lah gitu ya. Jadi mungkin hanya kendala di pendataan saja ya. Oke, nggak masalah, bagus. Ini yang saya merahin nggak banyak nih kalau di 8 standar sih. Nah, ini mudah-mudahan ini sudah terjawab tadi. Oke, ini sudah terjawab tadi. Ya, oke, ini RPP. Nah, ini ini juga sama tadi, sudah ada konfirmasi. Oke ya. Kita hilangin aja. Nah, ini barangkali nih. Nih. Mengelola kelas sebelum mulai pembelajaran. Seluruh guru menjelaskan kepada siswa silabus mata pelajaran tiap awal semester. Nah, mungkin kita tidak bisa monitor ya. Memulai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan pasti oke lah. Menyiapkan siswa secara psikis dan psikis untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian memotivasi siswa sesuai manfaat aplikasi bahan ajar. Mengajukan pertanyaan. Nah, ini yang tadi, pembelajaran saintifik memang perlu ditingkatkan lah kalau menurut saya ya. Jadi saya pikir kita sepakat Bapak Ibu ya bahwa pembelajaran yang mengarahkan kepada berpikir logis, mencari data, menanya perlu ditingkatkan. Bukan karena jelek, tapi memang masih perlu ditingkatkan. Oke. Saya pikir begitu saja. Sekarang jam berapa? Udah jam 10. Oke. Iya, ini kira-kira hampir sama nih. Nah, berfokus pada siswa nih. Juga sebagian besar tadi guru-guru masih ngajar berfokus pada guru sebagai sentralnya, sebagai fasilitator masih perlu ditingkatkan ya. Jadi kita sepakat aja mudah-mudahan gitu. Oke. Nah, kemudian tadi penilaian keterampilan yang tadi ada project, ada produk, ada portofolio. Nah, itu sepakat tadi sudah di depan dikonfirmasi untuk, nah ini proyek portfolio itu perlu ditingkatkan. Sama dengan ada yang di BDR ya. Jadi saya pikir nggak perlu konfirmasi.
Nah, oke. Nah, ini. Nah, untuk nilai UKG nih, monggo. Barangkali begini ya, saya pikir bukan berarti kita membuka kekurangan kita sebagai guru. Memang rata-rata UKG yang 2015 itu masih kurang, dan kemarin ada UKG lagi di DKI, tingkat DKI juga kelihatannya malah menurun mungkin. Tapi saya sebagai pengawas waktu itu menganggap lebih sulit yang 2019 dibandingkan 2015. Nah, cuman saya ingin menanyakan, apakah sekolah sudah berupaya atau upaya apa yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kompetensi nilai UKG? Nah, monggo ditanggapi. Biasanya kami, mohon izin Bapak, Ya, biasanya monggo. kami ini ketika katakanlah beberapa minggu atau 1 bulan sebelumnya atau biasanya itu kami mohon maaf hanya memanggil Pak itu memanggil Pak Sopo itu lupa namanya, itu memberikan Pelatihan. pemahaman bagaimana cara menjawab untuk Oh, gitu. soal-soal UKG. Kemudian kami men-share soal-soal UKG dari masing-masing bidang kepada teman-teman yang satu rumpun MPMPS-nya. Paling itu aja, terus beliau-beliau itu berdiskusi secara tutorial, Bapak. Gitu, ya, ya. Jadi yang kami lakukan seperti itu aja, Pak. Ya, ya. Jadi mendatangkan narasumber, Pak. Siapa Bu Ani namanya yang Bu Amti? Saya lupa. Yang dipakai untuk motivator itu. Pak Amin bukan? Itu aja, Bapak. Tapi kalau ya Pak Tamim, betul, Pak. Amin, Amin. Pak Tarmi, Pak Amin. Iya, Pak Amin. iya, betul. Pak Amin itu, Pak. Paling itu, Pak, yang sama soal-soal dari Muhammad MPMP. Amin. Iya, Mama. Kita link, kemudian diberikan kepada teman-teman MPMPS untuk dibahas tutor sebaya, gitu, Bapak. Ini Paling itu aja, barangkali Bapak. dipikirkan. Baru itu aja, mohon maaf. Iya, iya. Barangkali perlu dipikirkan untuk semua sekolah, bagaimanapun kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik itu sebagai ujung tombak kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Memang kalau pada bilang pedagogik lebih penting daripada profesional, ya dua-duanya nggak ada yang boleh dinomorduakan gitu. Misalnya seorang guru yang pinter ngajar tapi materinya kurang, ya akan terbatas pada masalah-masalah tertentu dia nggak bisa bergerak. Ada juga saya teman guru yang dicintai begitu cintanya anak kepada guru itu, tapi mohon maaf penguasaan materi rendah sekali, yang diberikan yang gampang-gampang gitu, sehingga muridnya seneng gitu. Begitu ulangan bersama hancur nilainya begitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, juga pendekatan pedagogiknya harus bagus juga. Seorang orang yang pinter gitu tapi tidak bisa ngajar, ya sama aja malah tambah bingung gurunya, muridnya bingung karena gurunya terlalu pinter mungkin tanpa dibarengi dengan kemampuan pedagogis yang bagus. Itu bisa terjadi seorang guru muridnya 36, kalau ngajar yang bingung 37 gitu. Jadi masuk gurunya bingung karena siswanya nggak ngerti-ngerti ya gitu. Itu anekdot aja Bapak ya. Jadi ayo kita tingkatkan bersama-sama kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional. Dan mungkin bisa lah Bapak Ibu, semua guru nih pesan saya, semua sekolah mohon bisa difasilitasi untuk peningkatan kompetensi itu. Misalnya setahun sekali. Sebenarnya kalau kita mau terbuka, mau jujur, mau mengakui kelemahan kita, kekurangan itu bukan sebagai cacat atau sesuatu yang memalukan, tidak, tapi kekurangan itu adalah sesuatu yang perlu ditingkatkan. Mungkin setahun sekali secara mandiri sekolah melakukan UKG sendiri misalnya gitu, latihan lah gitu.
Ya yang tahu kepala sekolahnya aja, begitu sudah masuk datanya, masuk gurunya, masuk komputer, itu udah masuk. Nah, kemudian nilainya masuk ke kepala sekolah dan timnya untuk diolah. Nah, itu barangkali paling tidak makin banyak guru itu belajar untuk persiapan UKG lebih sering, tidak hanya 5 tahun sekali atau dadakan. Tiba-tiba bulan September akan ada UKG. 3 minggu sebelumnya diumumkan. Nah, barulah dalam waktu 3 minggu itu gurunya belajar. Nah, itu mungkin perlu dirubah. Nah, ini penting ya, penting untuk penguasaan materi, penguasaan pedagogis itu. Ya, saya yakin perlu sekali. Dan apalagi masa sekarang ya, penguasaan IT sebagai ujung tombak untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, jadi itu termasuk kemampuan pedagogis juga kalau untuk penguasaan IT sehingga teman-teman lebih nyaman gitu. Oke ya, barangkali itu konfirmasi dari Bapak. Oke. Nah ini sama UKG profesional dua-duanya perlu ditingkatkan. Ya ini hanya dokumen itu aja. Ya ini memang kondisi ya, jadi saya nggak bisa menyalahkan karena kepala lab-nya tidak punya sertifikat, itu bukan kesalahan sekolah, tapi memang mengusulkan pun sulit, jadi nggak perlu didiskusikan. Oke, barangkali cukup ya yang saya fokusi, yang saya soroti. Mohon maaf nih Pak Manuri, saya belum bisa memberikan rekomendasi secara langsung untuk kegiatannya. Kita akan diskusikan dengan sekolah untuk memberikan rekomendasi secara bersama-sama dari usulan dari saya, usulan dari kepala sekolah. Nanti kita satukan dan kita sampaikan pada saat yang kedua. Oke, barangkali dari saya sekian dulu diskusi, saya lanjutkan diskusi, tapi yang pertama, kalau Pak Manuri masih ada, mohon bimbingan Pak Manuri. Pak Manuri masih ada? Halo? Pak Manurinya udah izin Pak, tadi ada kegiatan lain. Iya. Pak Selamat boleh nggak nanya nih? Oh nanti dibuka. Oke, sebentar. Nanti Pak Trisman, nanti kita ada sesi tanya jawabnya nanti. Jadi saya, gitu. Iya, jadi masih panjang Pak. Silakan bertanya jawab 1 jam sampai jam 12 karena duhur itu jam 12 kurang 10 kalau nggak salah ya. Kita bisa tutup sebelum jam 12. Oke, saya serahkan ke moderator untuk sesi evaluasi dan tanya jawab. Jadi mohon tanya jawabnya terbuka untuk seluruhnya ya, jadi tidak hanya SMA 5, tapi saya harap dari SMA lain bisa menanggapi apa mungkin kesulitan atau mungkin apalah gitu yang kurang pas saya dalam memberikan argumentasi. Monggo, silakan. Monggo, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparan dan verifikasi supervisi mutu tahap pertama ini, khususnya bagi sekolah kami. Dan tentunya ini juga terbuka untuk sekolah-sekolah Bapak dan Ibu guru yang lain atau dari TPMPS yang lain. Oleh karena itu, selama 1 jam ke depan kita akan buka sesi tanya jawab, sesi sharing. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ya penjelasan dan juga arahan-arahan terkait isian yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu mungkin bisa menulis di kolom chat atau langsung saja dari TPMPS sekolah lain yang ingin menanyakan langsung ke Pak Selamat. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Selamat, boleh? Boleh, silakan Pak Sutrisman, Pak Subak. Ya, SMA Negeri 5 ini Pak. Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Pak Selamat, mohon izin. Sebentar, Mohon izin untuk menanyakan
Lanjut Pak. Ya, silakan. Monggo. Nah, mohon izin Pak Slamet Iya. untuk menanyakan nomor urut atau poin 616. Nah, di sini Bapak menilai 100. Cuma ada yang saya kurang paham yang dimaksud dengan ruang sirkulasi. Oh. Yang bagaimana yang disebut ruang sirkulasi itu. Terima kasih Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Pak Ya, saya Trisman. jawab langsung aja ya, biar Silakan, gampang Pak. ya. Nah, langsung aja. Iya, Di langsung pikiran saya, ruang sirkulasi itu bukan berarti ada ruang, bukan, gitu ya. Jadi sirkulasi di SMA 5 itu cukup udaranya, artinya tidak di tembok sampai atas misalnya. Kemudian ada ruangan taman, ada ruangan lapangan, sehingga udara itu bisa berputar. Itu yang dimaksud mungkin kalau di penilaian saya, karena tidak ada gedung manapun yang istilahnya namanya ada ruang resu apa itu nggak ada gitu. Nah, jadi sirkulasi nggak ada. Oh ini satu ruang sirkulasi nggak ada. Tapi yang dimaksud adalah bahwa kondisi itu sekolah di SMA 5 itu kan ada sekolah yang mungkin pinggirnya itu tembok, misalnya lantai 3 misalnya, tapi samping kirinya tembok lantai 15, kanannya 15. Nah, sehingga kan perputaran udara di sekolah itu enggak bagus gitu. Nah, itu kalau pendapat saya, maka saya ngasih nilai 100 karena tadi itu bahwa saya melihat sirkulasi udara di SMA 5 itu lebih dari cukup. Itu maksud saya. Gitu ya, Pak ya? Oke, makasih Pak. Cukup Pak Sutrisman. Cukup, sama juga ventilasi. Ya, Cukup, ya. makasih Pak Slamet. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo langsung aja. Yang kedua, monggo. Selamat, mohon izin. Iya, monggo. Mari Pak, silakan Pak Gatot. Ya. Monggo. Jadi saya memang setuju dengan pendapatnya Pak. Mungkin ini catatan buat Pak Slamet untuk bisa disampaikan ke pimpinan oleh rekan kita yang dari Pak Jarkers. Pak siapa tadi lupa, Pak Jarkers ya. Nah dari PSKD, maaf dari Pak Jurkes. Pak Jarkes gitu ya. Iya, Pak Jurkes ya. betul. Itu memang betul. Seharusnya memang ada panduan pengisian instrumen. Oh, gitu. Sehingga tidak bias di lapangan. Iya. Kami ceritakan yang ditanyakan Pak Trisman tadi ini menjadi bahan perdebatan di tim kami, Pak. Iya, Karena pada saat kami ingat banget pada saat akreditasi kami sebelumnya itu memang ada yang disebut dengan sirkulasi, ruang sirkulasi. Menurut penjelasan yang ada di sana, seingat saya, mohon maaf karena keterbatasan kami, itu ruang sirkulasi adalah suatu ruang di mana suatu kegiatan, katakanlah ada sekolah yang memang itu belum online, katakanlah dalam mencetak soal, beliau itu menggandakan di situ dan lain sebagainya, itu di dalam satu ruang itu disebut sirkulasi. Itu perdebatannya kemarin kami sebutkan. Sehingga akhirnya kalau tidak ada panduan tersebut kan terjadi bias, ngapunten Pak. Menurut kami ini ruang itu, tapi mohon maaf tadi Bapak mengatakan ruang sirkulasi, yaitu ruang penghubung antara ruang satu dengan ruang lainnya, sehingga sirkulasi ataupun aliran udara itu tidak ada masalah. Dan ini menjadi catatan teman-teman ke SMA lain barangkali. Ya kita ambil sekarang patokan dari Bapak aja bahwa ruang sirkulasi adalah yang dimaksud seperti itu, sehingga tidak, artinya item ini jangan sampai dibahas berulang kali gitu aja Bapak. Terima kasih, itu mungkin mudah-mudahan ya apa istilahnya pendapat saya bisa diterima, karena kalau ada ruangan sirkulasi khusus kayaknya nggak memungkinkan karena ini jelek semua kan begitu. Saya pikir begitu. Ruang isolasi adalah ruangan di mana satu gedung itu mempunyai sirkulasi yang baik. Mudah-mudahan itu tidak salah. Oke, monggo lanjut. Itu nomor dibuka satu, kalau satu memang ada satu. Itu nggak berapa coba? Oke, silakan lanjut. Dari sekolah lain barangkali. Betul tadi untuk panduan memang 5. ya kita aja mendapatkannya dadakan Pak. Kan Mama itu kan.
Nah, dari segi apa? Segi LPMP sendiri tidak memberikan panduan untuk setiap item. Jadi kita memang perlu dipelajari bersama-sama. Memang idealnya kemarin itu kita pertemuannya lebih panjang untuk mendiskusikan. Nah, Bapak Ibu baca dulu semuanya. Nah, setelah itu kita ketemu untuk menanyakan. Kita membuat kesepakatan bersama lah. Mungkin benar atau tidak, yang penting kita sepakat bersama. Yang dimaksud ini adalah ini. Idealnya seperti itu. Kalau nunggu panduan, kayaknya tidak mungkin. Kalau kita nyusun panduan juga terlalu berat. Jadi mungkin idealnya seperti itu. Tapi karena mendesak waktu, itu pun saya memaksakan diri. Bapak Ibu juga kasihan juga. Malam-malam harus Zoom untuk sosialisasi. Itu usaha maksimal yang bisa saya lakukan kalau memang kondisinya yang terlalu mepet. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini, kalau memang ada beberapa sekolah yang masih masih bias dalam mengartikan sesuatu, boleh kita diskusikan sama-sama. Ya gitu. Boleh, monggo, silakan. Lanjut. Pasti kan banyak masalah di sekolah Selamat, ya. mohon Ya, izin. monggo. Mohon izin, Nggih. sambil menunggu teman-teman yang Iya. lain akan mengajukan pertanyaan. Barangkali untuk menunggu beliau-beliau, saya mengajukan pencerahan dulu dari Bapak. Pertama, hari Rabu sampai hari Jumat ini kan cuti bersama. Iya. Ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan dengan cuti bersama tersebut, ternyata Bapak, mohon maaf, menyiapkan waktu untuk sekolah lain untuk mendiskusikan tentang isian dari 11 sekolah tersebut. Nah, ini ke 11 sekolah tersebut akan mengajukan secara pribadi kepada Bapak, dan kami selaku tempat, apakah kami juga yang menyiapkan ataukah nanti komunikasi Bapak Slamet dengan sekolah yang mengajukan di hari cuti bersama itu, Bapak, pencerahannya. Iya. Ya bagus, pertanyaannya cukup supaya teman-teman jelas semua ya. Jadi Bapak Ibu yang mau bersedia, bukan kewajiban sama sekali. Barangkali timnya kebetulan tidak ada yang pulang kampung, kemudian supaya plong kerjanya yang ini selesai gitu sehingga besok mengerjakan yang lain, datanya sudah siap, monggo mengajukan dan langsung saya berhubungan dengan kepala sekolah yang dimaksud Pak. Jadi Pak Gatot nggak usah menyiapkan apa-apa dan langsung saya berkomunikasi dengan sekolah dan saya yang menyiapkan Zoom-nya gitu. Jadi begitu Pak Gatot ya, supaya clear. Ya. Jadi langsung kontak ke saya kapan waktunya, cocokkan, oke. Saya akan buka Zoom untuk tim sekolah itu. Oke, monggo. Yang lain monggo, masih banyak waktu nih. Mudah-mudahan saya berharap banyak pertanyaan karena kan masih banyak yang belum itu ya. Dengan saya pikir dengan adanya ini penilaian untuk SMA 5 sudah memberikan gambaran kira-kira seperti apa datanya, ya syukur bisa lebih bagus dari SMA 5 atau mendekati atau kurang-kurang dikit lah gitu. Saya menganggap SMA 5 cukup bagus, lengkap, komplit lah gitu. Jadi saya mudah untuk memberikan kesimpulannya, lebih mudah karena datanya lengkap. Mudah-mudahan bisa ditiru di sekolah lain. Oke, monggo. Boleh Pak Slamet, dari saya Pak. Dari siapa Bu? Sebutin Lucy nama. Pak, Semak 3. Oh, Sulusi. Oke, monggo Bu Lucy, Semak 3. Iya. Iya. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi sempat keluar terus baru masuk lagi Pak. Oke. Ini tadi paparan Bapak yang di sesi setelah istirahat yang terkait dengan instrumen 8 SNP SMAN 5 ya Pak ya. Ya. Jujur saya terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh SMAN 5. Tadi dia melihat dari standar yang nomor 1 sampai 8 sepertinya lengkap sekali. Kayaknya kalau menilai kami SMAK 3 kayaknya belum selengkap itu Pak. Sehingga ya tadi terinspirasi ya Bu Ani ya. Lengkap Bu. Ya Pak Gatot juga ya.
Contoh misalkan nih Pak, tadi ada beberapa poin yang saya catat. Contoh misalkan terkait dengan poin berapa tadi? 1.2.1 yang tentang berpikir konseptual, metakognitif, seperti itu Pak. Terkait dengan bukti-bukti Pak, apakah misalkan tadi kan di SMAN 5 ada tuh melampirkan video pembelajaran atau bagaimana. Itu juga yang menginspirasi. Mungkin saya pikir kami juga akan mencoba melengkapi, tetapi kan nggak mungkin semua video pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu guru. Jadi dengan memberikan satu contoh, apakah kira-kira mencukupi untuk memberikan gambaran tentang bahwa proses yang berpikir konseptual metakognitif itu sudah ada melalui satu video pembelajaran. Atau cukup dengan kami melampirkan karena sebagian besar RPP itu juga sudah memunculkan di beberapa KD tertentu itu sudah memunculkan proses berpikir yang konseptual metakognitif. Jadi kami memberikan contoh R1 RPP atau bagaimana begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan poin 1.9 ya tentang gemar membaca tadi ya. Ibu Roro tadi yang menjelaskan juga. Saya melihat di SMAK 3 ada berbagai aktivitas sebenarnya terkait dengan literasi. Dan itu sifatnya saling melengkapi. Contoh misalkan literasi itu kan tidak melulu dalam KBM. Tapi misalkan kami mengambil data dari perpustakaan misalkan tentang grafik kunjungan anak atau peminjaman buku. Apakah itu juga dimungkinkan? Oh iya, oke. Oke, cukup. Iya, makasih Pak. Oke. Jadi untuk bukti fisik boleh juga Ibu Syukur ada beberapa. Saya kan juga monitoring kan, artinya saya memberikan penilaian tidak mutlak dari data yang di sekolah saja, tapi dari apa yang saya lihat gitu. Tentunya di SMAK 3 udah berapa kali saya masuk, jadi kan saya punya gambaran. Jadi kan yang kedua, syukur kalau contohnya lebih dari satu gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau satu pun nanti dengan melihat RPP-nya gitu, Bapak Ibu boleh tunjukkan juga, oh ini RPP-nya, kemudian ini contoh pembelajarannya, syukur nyambung antara RPP yang dicontohkan dengan video rekaman yang itu nyambung, itu sangat bagus. Cukup Bu, buat meyakinkan saya, karena saya pun juga udah punya gambaran lah secara menyeluruh, walaupun mungkin saya baru setahun, tapi insya Allah saya udah punya peta lah kira-kira sekolah ini gurunya seperti apa, itu sudah mulai mengenal ya. Jadi mudah-mudahan penilaian saya tidak terlalu meleset gitu Bu. Walaupun datanya nanti kalau saya kombin antara data yang saya punya, pengalaman saya, dan kemudian angket-angket juga sudah beberapa kali saya sampaikan, itu mendukung lah insya Allah. Dan nanti pun ada konfirmasi Bu ya, kayak tadi kalau bisa saya menilai ini setuju nggak nih, kalau saya kurang gitu silakan dikonfirmasi begitu ya, insya Allah aman. Kemudian literasi, betul Bu, jadi literasi itu yang ada di kelas itu memang wajib Bapak Ibu membiasakan diri untuk anak membaca data, tidak harus berupa teks, bisa berupa gambar juga, bisa juga literasi informasi, literasi digital, boleh juga anak mengamati video. Itu tetap kita dalam jangkauan masih literasi, membaca dalam arti luas gitu ya. Jadi itu yang ada di kelas. Nah, akan sangat bagus kalau didukung dari data dari luar kelas. Kayak tadi, kunjungan perpustakaannya di SMAK 3 itu sehari sekian, ada fotonya anak-anak rajin. Wah, itu luar biasa datanya begitu. Ya, jadi makin banyak data, saya makin mudah mengambil kesimpulan. Gitu. Ya Bu ya, mohon boleh di datanya dilengkapi. Saya sangat senang Bu Lucy, monggo. Cukup ya Bu Lucy ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya monggo silakan lanjut. Saya Pak. Oke, Bu Tantin ya suaranya ya. Silakan Bu Tantin. Iya Pak Selamat. Iya. Kok Pak Selamat semua ya Pak Selamat dua-duanya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Yang pertama apresiasi untuk tim SMA 5 ya Pak, luar biasa sudah bisa menyelesaikan dengan data-data yang sempurna ya Pak Gatot dan teman-teman. Alhamdulillah itu bagus banget.
Terkait dengan form 01 dan 02 Pak, yang pertama 01 kaitan dengan BDR, Iya. memang ada kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. Namun Iya. kadang-kadang memang kita mengalami kesulitan ketika akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Ini misalnya saya temui wali kelas, kemudian juga BK dan kesiswaan itu beberapa kali melakukan komunikasi tidak ditanggapi, kemudian dipanggil ke sekolah juga beliaunya itu nggak memberikan tanggapan. Jadi memang ada beberapa yang kita menjadi kesulitan ketika akan mengkomunikasikan tentang persoalan terkait dengan siswanya. Ini sampai sekarang masih ditemui seperti itu, Pak. Jadi masih ada beberapa orang tua itu sulit, bahkan anak pun juga tidak merespon wali kelas maupun BK-nya. Ini yang kita temui memang utamanya di kelas 10 gitu ya Pak ya. Kemudian bagaimana nih Pak kalau menemui menemui orang seperti ini, kita kan tetap ingin menyampaikan apa yang menjadi kendala siswa atau temuan-temuan guru, cuma kita tidak bisa menemukan titik temu. Pada akhirnya di masa pandemi ini kan ada BK yang kemudian juga wali kelas home visit, tapi ini kan sangat membahayakan, artinya buat kesehatan teman-teman kita guru, nanti kalau misalnya di wilayah kita Johar Baru itu kan memang zona merah dan bahkan mungkin hitam, katanya kan seperti itu. Nah saya juga agak khawatir Pak dengan wali kelas yang kemudian juga BK yang menemui orang tua yang sulit komunikasi, mereka home visit, kemudian nanti ketemu kendala, nanti ada kena penyakit dan sebagainya. Ini saya agak khawatir, walaupun saya itu iya, tapi kepikiran juga Pak, dalam pikiran saya itu, aduh jangan-jangan sampai nanti ada yang terkendala di kesehatan, di teman-teman berupaya untuk maksimal, tapi seperti ini kendalanya, begitu. Kemudian yang di form 2, ini Pak kaitan tadi dengan saya melihat bahwa memang secara umum SNP 1 sampai 8 itu sudah terpenuhi, tapi ada catatan misalnya mengenai masalah UKG. Nah, seperti UKG yang dilaksanakan pertama itu kan 2015, kemudian di 2015 setelahnya kemudian kan ada tindak lanjut dari kekurangan-kekurangan itu, kemudian diadakan daring dan sebagainya. Nah, kemudian juga terakhir di 2019 ini DKI Jakarta kan mengadakan. Namun waktu itu kan dengan waktu yang tidak jelas, mohon maaf Pak, seperti itu. Katanya tanggal sekian nggak jadi, tanggal sekian nggak jadi. Jadi mungkin kekurangan itu kan orang-orang itu teknis karena memang penjadwalan yang tidak pasti. Jadi guru tuh sepertinya mungkin menganggap ini jadi apa enggak, ini jadi apa enggak, jadi ragu gitu. Jadi saya mungkin mengusulkan untuk jadwal-jadwal seperti itu memang sudah pasti, jadi nggak mundur sampai 3 kali, karena saya nyatet tuh tanggal berapa nggak jadi, tanggal berapa nggak jadi, tanggal berapa nggak jadi, sampai 3 kali saya ingat seperti itu. Jadi untuk konsen guru juga menjadi berkurang. Nah, dalam rangka upaya peningkatan UKG mungkin kita memerlukan beberapa pelatihan ya terkait dengan pedagogik. Mungkin pedagogik udah banyak terlupakan kali ya Pak ya. Jadi mungkin ini kalau secara profesional guru-guru saya yakin memang mereka di bidangnya masing-masing. Namun pelatihan-pelatihan seperti terkait dengan pedagogi karena sudah lama mungkin sudah nggak dicas lagi, jadi mungkin ini jadi program untuk pelatihan-pelatihan di masa mendatang. Nah, kemudian yang ketiga Pak, terkait dengan pengisian data yang untuk PMP di 2020, ini kan kemarin dinyatakan bahwa ada di PMP itu memang yang hasilnya baik, walaupun kondisi sebenarnya tidak baik. Namun kebalikan juga, ada hasilnya kurang baik, walaupun kondisi sebenarnya malah baik. Nah, ini kaitan dengan pengisian data ini kan mungkin perlu pencerahan Pak. Kami mungkin nanti bagi dengan berbagai bidang yang ada, kemudian tentunya tidak operator. Saya yakin memang operator itu kurang memahami, artinya kita memang
dari 8 standar yang ada dibagi-bagi ke teman-teman sesuai bidang masing-masing, kemudian barulah memberikan arahan untuk pengisian bersama-sama dengan operator. Atau perlukah kita misalnya Pak, kalau link untuk buka operator itu bisa dibagi ke beberapa teman, sehingga memang sebenarnya yang ngisi itu memang yang menguasai. Artinya saya kok kurang yakin dengan operator yang memang mereka juga dikejar dengan target pengisian data yang kemudian juga kurang paham. Jadi itulah PMP kita menjadi PMP yang kurang bisa dipercaya seperti itu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama berhubungan dengan orang tua ya Bapak Ibu ya. Prinsip saya bagaimana sekolah sudah mencoba hal-hal yang mungkin, sudah berusaha semaksimal mungkin, itu yang penting ya. Nah kemudian sambil contoh misalnya, bagaimanapun orang biasanya nih ya, kalau misalnya wali kelas atau BK mungkin ngechat orang tua yang mungkin kurang aktif, mungkin chat sekali nggak dijawab, 2 kali dicuekin, 3 kali, lama-lama pasti akan nggak enak juga Bu. Itu jadi anggap saja jangan dibeban pikiran, udah chat-chat aja, nggak usah dibalas syukur, nggak dibalas syukur gitu aja. Nah saya punya prinsip seperti orang itu, kalau orang jualan gitu kan, ditawarin sekali ogah, ditawarin sekali ogah, kedua ketiga lama-lama orang kok kuat bener nih kemauannya, akhirnya beli juga. Nah itu barangkali bisa dimanfaatkan. Ini satu Bu ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas BK melakukan itu jangan menjadi beban pikiran. Lakukan aja di chat gitu aja. Kalau chat kan mungkin tinggal kirim aja ya gitu. Nah yang kedua barangkali perlu juga Bapak Ibu diprogramkan ya. Saya pikir kalau ada pertemuan resmi Bu ya, jadi anggap aja undang semua aja gitu. Kan sekarang pakai Zoom kan lebih mudah dan free lah ya. Jadi mungkin sekali-kali Ibu undang seluruh kelas 10 orang tua murid gitu. Zoom untuk pembinaan atau informasi apa, atau katakanlah ada informasi yang sangat penting gitu, jangan disampaikan oleh sekolah. Nah buka aja Zoom itu bersama-sama ya. Kalau sebagai manusia berusaha kita undang 300 orang yang datang di 150 kan lebih bermanfaat daripada kita tidak undang sama sekali. Itu aja. Jadi jangan menjadi beban sesuatu. Kalau saya prinsipnya begitu. Undang 500, datang 100, masih lebih bagus daripada kita nggak ngundang gitu. Kan 100-nya nyampe begitu. Prinsip saya begitu. Nah, kemudian dicoba aja dengan berbagai cara tadi itu yang katanya. Nah, itu. Kemudian soal UKG. Nah, Bapak Ibu, saya berharap bahwa UKG itu bukan tujuan, tapi alat ukur gitu ya. Artinya mau dadakan mau apapun sebenarnya itu guru harus setiap saat. Artinya kan guru tiap hari ngajar, otomatis dia menguasai materinya. Tiap hari menggunakan metodologi, pastikan dia menguasai teknik-teknik pembelajaran. Nah, jadi UKG anggap aja sebagai alat ukur saja, bukan tujuan gitu. Memang sangat bagus sih kalau misalnya jadwalnya pasti gitu. Tapi andaikan tidak pasti pun, ya itu alat ukur aja gitu. Jadi bukan tujuan, alat ukur aja. Oh, kalau begitu kok teman-temannya juga sama, mau dadakan, mau ditunda-tunda. Kan sekolah lain juga sama, guru yang lain juga sama kan begitu. Jadi kita nikmati aja gitu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya berharap sih sekolah punya kebiasaan untuk melakukan UKG internal gitu. Jadi Bapak Ibu guru jangan punya konsep dulu waktu saya masih di sekolah, ketika kepala sekolah ingin membuat gagasan bagaimana memberikan penilaian terhadap guru, itu marahnya luar biasa guru-guru senior.
Karena saya kan guru, saya harusnya memberi nilai pada anak, bukan dinilai begitu. Nah, apakah dinilai oleh kepala sekolah, oleh temannya murid itu berkeberatan. Tapi sekarang udah kelihatannya udah mulai enggak, sudah berkurang banyak. Nah, oleh karena itu, mohon Bapak Ibu Guru punya kesadaran bahwa nilai adalah nilai gitu ya. Ansih nilai sebagai alat ukur pribadi. Tidak usah menjadi beban bahwa itu cacat buat kita begitu. Nah, saat tadi kalau bisa usahakan adalah program untuk pengulangan UKG setahun sekali. Bapak Ibu Guru dikasih latihan soal gitu. Online aja Bu. Ya nyontek ya biarin saja nggak masalah. Namanya pembelajaran gitu. Mungkin ternyata yang nilainya UKG resminya jelek banget, yang UKG latihan sekolah bagus banget, ya biarin saja begitu. Nanti kan yang utama pada saat itu. Jadi saran saya aja, Bapak Ibu terbiasa dinilai atau punya nilai begitu. Supaya kalau kebiasaan itu kan nanti tidak menjadi beban. Itu nggak apa-apa lah saya dinilai 60, besok nih saya, tahun depan nih saya akan jadi 100. Wah, begitu. Mudah-mudahan timbul seperti itu. Ya, ini saran saya aja untuk sebagai alat ukur untuk kita semua. Itu. Kemudian PMP nih, aduh, memang terus terang aja, saya juga bingung nih. Kalau PMP itu selama ini hampir tidak ada korelasi antara data yang ada di PMP dengan data faktual itu. Nah, yang pertama untuk tahun ini, memang pengawas sama sekali tidak bisa verbal, Bu. Sama sekali tidak bisa verbal. Saya udah nyoba, udah saya rubah ini, tolong dirubah ini. Nah, ternyata nggak berpengaruh. Jadi memang tahun 2019 itu mungkin ya, apa terjadi perpindahan orang yang memprogram atau sebagainya, saya tidak tahu. Tapi menjadi masalah yang paling besar gitu. Yang pertama dari segi aplikasi. Nah, kemudian yang kedua dari segi persepsi ini. Jadi SPMI itu adalah penilaian internal gitu. Jadi jangan beranggapan itu dinilai untuk dibandingkan dengan sekolah lain. Nah, itu kelihatan persepsi itu masih belum ada di kepala sekolah dan teman-teman guru di sekolah kan sebagian. Maka ingin mencoba memberikan nilai sebaik-baiknya. Padahal itu tujuannya sudah berbeda jauh. Nah, jadi misalnya kayak tadi Pak Gatot sudah begitu lah. Saya masih ngasih nilai ada yang 70, ada yang 85. Anggap aja itu nilai sebagai petanda aja, begitu, petanda saja untuk bisa diperbaiki. Nah, kalau bagus semua 100%, kan saya nggak bisa ngomong apa-apa juga. Ya, saya ngelihat misalnya di PMP itu semua nilai dari nilai sikap, pengetahuan, keterampilan sudah 7 semua. Nah, saya kan bingung. Gimana nilai pengetahuannya 7 semua, waktu ujian nasional rata-rata 4,5, nggak nyambung begitu. Nah, itu masih banyak. Oleh karena itu yang pertama mohon dengan sangat kejujuran dari sekolah. Nah, mungkin memang tadi kayak Bu Tantin tadi berpendapat bahwa operator itu hanya sebagai pelaksana entry itu, andai kan memang diperlukan. Tapi siapa yang memberikan nilai itu benar-benar orang yang punya tanggung jawab moral, yaitu guru. Gitu. Berbeda sekali antara tanggung jawab seorang operator dan tanggung jawab seorang guru dalam memberikan penilaian. Akan beda sekali. Seorang operator hanya punya target selesai, begitu. Mau bagus, mau valid, mau tidak, yang penting tugas gua selesai gitu. Tapi guru berbeda sekali. Kalau guru pasti yang dilihat validitas gitu, ya. Kalau misalnya seorang operator misalnya, ada juga guru yang menyerahkan ke operator, tolong wah kasih nilai anak saya, bantuin di rapot. Ada juga yang begitu. Yang namanya operator gecrek rampung gitu. Tapi kalau seorang guru pasti nggak mungkin begitu. Kalau misalnya kebangetan bener, ya dia masih teliti. Anak ini kurang, nilainya harus sekian. Anak lebih pintar itu pasti karena tanggung jawab moralnya ada di guru. Oleh karena itu, saya berharap betul operator jangan diberi hak untuk memberikan kebijakan atau skor itu. Andai kan diperlukan benar-benar sebagai operator yang memasukkan data.
gitu. Nah, syukur datanya divalidasi dulu. Misalnya dari angkat guru misalnya, cek semua. Nah, setelah diinput oleh operator, cek bener nggak sih gitu. Yang diinput sama dengan yang ada di form. Makanya sebenarnya saya ingin kalau memungkinkan mestinya itu teknologinya sudah sangat kuno lah Bapak Ibu. Kalau misalnya seorang guru itu nyentang-nyentang kemudian satu demi satu dimasukkan oleh operator ini kuno banget gitu. Bikin aplikasi, bikin template, nah download, gurunya ngisi, upload, jebret rampung, pasti datanya valid. Itu. Dan dari segi aplikasinya memang tidak mendukung. Tapi oleh karena itu paling tidak kalau yang seperti itu bisa kita tutupin dari tadi tidak memerankan operator sebagai eksekutor untuk memberikan nilai. Harus guru, kepala sekolah atau tim begitu. Terus barangkali memang validasi penting tadi ya. Syukur kalau memang pengawas mudah-mudahan besok diberikan hak untuk verifikasi. Tapi juga jangan numpuk tiba-tiba sama sekali. Saya itu hampir setahun dari mulai Oktober sampai bulan Juli tidak pernah dikasih tahu sama LPMP bahwa rapot mutu itu sampai di mana gitu. Kita harus ngontrol sampai tidak pernah ada informasi sama sekali gitu. Harusnya nanti saya minta kayak sekarang LPMP kelihatannya dengan dinas sudah akrab, sudah baik, jadi mungkin gampang lah. Mohon informasi dan saya punya jaringan juga dengan orang-orang LPMP cukup dekat gitu karena saya sering diminta bantuan juga. Saya tinggal ngomong, Bu, tolong kalau ada informasi baru tentang dengan PMP segala macam, tolong segera kasih tahu kami sehingga kami pengawas bisa langsung eksekusi, bisa langsung memberikan ke sekolah, bisa sosialisasi, bisa memandu, bisa verifikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan seperti itu, Bu ya. Oke, barangkali itu Bu jawaban saya. Terima kasih, Pak. Iya. Oke, monggo. Pak Selamat Rarjo, silakan. Siap. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu untuk menanyakan perihal pemetaan mutu kita nih Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu. Bisa dimanfaatkan Bapak Ibu yang pengen tahu. Iya. Cukup mungkin Pak Samad. Oh, cukup. Teman-teman juga. Iya. Iya, nah, kalau begitu. Biasanya setelah ini baru muncul pertanyaan-pertanyaan. Oh iya tadi lupa nanya, mulai tuh. Biasanya. Biasanya. Gak apa-apa. Kalau begitu dari saya yang pertama tentu saya berucap syukur alhamdulillah ya. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kegiatan kita alhamdulillah berjalan lancar, Zoom-nya juga sama sekali di pihak saya tidak ada kendala sama sekali, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu pun tidak ada kendala. Tentunya kalau kendala lokal masing-masing mungkin ada, tapi secara umum alhamdulillah yang luar biasa itu kita bisa memberikan kondisi Zoom yang cukup lancar lah, tidak ada kendala sama sekali. Yang kedua, tentunya saya terima kasih sekali pada tim ya dari SMA 5 yang sudah luar biasa. Yang pertama, pelayanan untuk menjadi host, menjadi moderator dan notulen gitu. Itu juga insya Allah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih Bu Ani, Pak Ahmad, Pak Gatot dan tim semua dari SMA 5. Yang kedua, saya juga berterima kasih lagi ke SMA 5 yang kebetulan memang datanya siap, lebih awal. Yang kedua, datanya super lengkap gitu, sehingga bisa menjadi panduan atau pegangan bagi sekolah-sekolah lain yang belum. Mudah-mudahan paling tidak mendekati SMA 5 syukur bisa lebih, kalau kurang dikit gitu. Jadi bisa menjadi pembelajaran juga seperti itu.
Nah, kemudian yang terakhir tentunya saya sebagai orang yang belum banyak berpengalaman lah, saya akan jadi pengawas di SMA baru setahun, tentunya banyak kekurangan daripada saya, mungkin juga pengetahuan saya terbatas, kemampuan saya terbatas, terus yang kedua juga mungkin ada yang kurang pas, kurang berkenan gitu, mohon dimaafkan. Tapi sekali lagi, saya selalu berprinsip menerima kondisi apapun, seperti apapun sebagai sebuah informasi, sebuah data, bukan sebuah celah. Itu bukan sebuah kekurangan ya. Jadi yang penting bagi saya dengan data itu kita olah, kita menganalisis, kemudian kita mencari solusi yang penting. Jadi kalau saya ngasih skor kecil pada hal-hal tertentu, mohon diterima itu sebagai penanda saja. Karena ini kan internal ya, internal jadi tidak ada yang tahu. Yang saya tahu ya paling dengan kepala sekolah dengan timnya. LPMP pun paling hanya melihat secara kadarnya. Jadi benar-benar ini adalah internal sehingga Bapak Ibu terbuka, Bapak Ibu jujur dan sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sukses buat Bapak Ibu seluruhnya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, kami ada catatan nih Pak, Ya. kan ada isian biodata dan ada isian absensi. Ya. Jadi tadi pagi kita sudah mengedit isian absensi, kita gabung dengan biodata. Ya. Tapi ternyata dari tim tadi ketika mengolah yang terekam hanya isian absensi, sedangkan biodata yang format Word itu tidak terekam karena memang harus mengupgrade gitu karena datanya yang banyak. Jadi gimana Pak Slamet untuk arahan biodata nih yang belum terisi? Upgrade gimana? Ya, jadi datanya tidak terekam Pak untuk yang itu, yang isian biodata. Tapi kalau untuk absensi terekam semua, sudah direkap. Oh, kalau gitu, iya. Gini aja. Iya. Nanti untuk yang biodata kita buat pakai Google aja nggak apa-apa. Atau mungkin karena pakai Zoho itu nggak Ya, support Pak. Ya untuk jumlah item banyak kali ya. Gitu. Iya, karena untuk akun kurikulum terbatas Pak, akun kurikulum kami. Gitu, ya. Sudah. Ya udah kalau gitu pakai Google Form aja. Nanti tolong dibantu. Kan yang jelas data absen sudah ada ya. Sudah Pak, artinya sudah dengan tanda tangannya juga sudah. Ya ada tanda tangan kan. Nah gambar nanti kan bisa ditempel ya. Artinya Bapak nanti bikin daftar hadir. Nah, namanya siapa, sekolah mana, tanda tangannya sebelah kanan di copy dari data digital tadi gitu. Oh, di insert. Oke, iya, baik. di insert copy aja baik, di sampingnya. Nah, kemudian yang kedua untuk biodata dibuat form baru pakai Google aja. Nah, kemudian nanti kita sebarkan ke saya boleh, nanti saya akan kirim ke kepala sekolah. Nah, nanti tentunya yang isi yang ada di hadir tadi gitu. Nanti kalau kita akan cocokkan ya. Misalnya si A tadi hadir ya berarti biodatanya masuk. Kalau tadi ternyata tidak hadir ngisi biodata ya kita offin kira-kira begitu. Ya, kendala nggak masalah, yang penting kita masih bisa atasi. Yang mungkin yang paling penting tadi ada tanda tangan digital sehingga nanti kita bisa input ke dalam baik untuk absen maupun dalam bentuk yang tadi biodata. Gitu aja. Baik. Baik Bapak, terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dan Bapak Ibu, sampailah kita di penghujung kegiatan kita hari ini, dan sebagai penutup kami mohon berkenan kepada Bapak Ahmad Sarbini dari SMA 27 untuk memimpin doa penutup. Kepada Bapak Ahmad Sarbini dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak pencerahan terkait dengan supervisi mutu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi kita bisa tindak lanjuti pada tahap kedua. Dan untuk mengakhiri ini mari kita sama-sama tutup dengan berdoa. Untuk yang Muslim akan saya pimpin dengan cara Islam, dan bagi yang non-Muslim silahkan berdoa menurut tata cara dan keyakinannya masing-masing.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad atas doa dan mimpi doanya. Demikian Bapak Ibu, berakhirlah kegiatan kita hari ini. Saya sebagai moderator Slamet Raharjo, kemudian notaris Ibu Agus Susilowati, dan host oleh Bapak Toto Darmaji mewakili tuan rumah serta tim pendukung lainnya mengucapkan mohon maaf apabila ada yang tidak pas. Kemudian juga mudah-mudahan di kegiatan berikutnya akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu, kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Slamet, terima kasih Pak Gatot untuk rumahnya. Terima kasih Pak Slamet Raharjo. Terima kasih untuk semuanya. Nova, Assalamualaikum warahmatullahi Nova. Terima kasih Pak Slamet. Wah, udah keluar ya. Oh iya, stop keluar dulu di foto. Ya, itu yang green. Ya, mungkin di itu ada tapi mungkin kurang lengkap. Oke. Izin Bapak Ibu ya. Ya, sebentar ya. Izin Pak, terima kasih Pak Slamet Raharjo. Di foto dulu Bu ya. Izin Bapak Ibu. Nova, sampai jumpa ya Bu Nova. Oke, ditutup kami.